Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sakinah dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai teknik ekstraksi infundasi dalam pembuatan wedang uwuh, di mana wedang uwuh ini merupakan salah satu minuman khas daerah Imogiri, Yogyakarta. Nah, wedang uwuh ini dulunya ditemukan atau mulai ada ketika Sultan Agung waktu itu mencari lokasi pemakaman di daerah Imogiri, dan saat itu disajikan wedang ini oleh abdi dalamnya. Nah, dalam wedang uwuh ini terdapat beberapa rempah atau bahan yang biasanya digunakan, antara lain yaitu ada jahe, ada daun cengkeh, ada daun pala, kemudian kayu secang, kemudian ada cengkeh atau batang bunga cengkeh, dan juga biasanya pada minuman wedang uwuh ini digunakan gula batu sebagai pemanis dalam minuman tersebut. Nah, biasanya wedang uwuh ini dibuat atau disajikan menggunakan cara direbus ataupun diseduh dengan air panas. Nah, biasanya juga dalam pembuatan wedang uwuh ini tidak dilakukan proses pengecilan bahan atau penghalusan bahan menjadi suatu simplisia. Biasanya langsung saja bahan tersebut dikeringkan, kemudian langsung direbus atau diseduh menggunakan air panas. Nah, sedangkan dalam kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai teknik ekstraksi infundasi dalam pembuatan wedang uwuh, di mana tentunya untuk ekstraksi ini, untuk metode ini, bahan-bahan tersebut harus dihaluskan terlebih dahulu menjadi simplisia, sehingga zat-zat yang terdapat dalam rempah-rempah tersebut dapat terekstraksi secara sempurna. Nah, jadi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1979, infundasi ini merupakan salah satu teknik ekstraksi dengan cara melakukan penyarian simplisia atau bahan mentah dalam air dengan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit, di mana dalam infundasi ini biasanya digunakan alat yang bernama panci infusa yang terdiri dari panci infusa atas dan panci infusa bawah. Nah, dalam teknik ini juga dijelaskan bahwa bahan tidak serta-merta direbus, melainkan dipanaskan melalui air yang sebelumnya sudah dipanaskan pada panci infusa bagian bawah. Nah, dan umumnya penggunaan metode ini dilakukan untuk senyawa yang bersifat polar atau dapat larut dalam air, sehingga untuk senyawa yang tidak larut dalam air, misalnya minyak atsiri ataupun senyawa nonpolar lain, biasanya jarang menggunakan teknik infundasi ini. Nah, berikut merupakan peralatan yang digunakan dalam teknik ekstraksi infundasi. Nah, di sini terdapat contoh gambar. Ini merupakan panci infusa bawah, biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan panci infusa bagian atasnya. Kemudian ada tutup panci infusa. Nah, di sini nantinya dalam panci infusa bawah dimasukkan air dengan ukuran sampai setengah panci infusa tersebut. Kemudian pada bagian panci infusa yang bagian atas dimasukkan bahan yang akan diekstrak. Dalam hal ini berarti yang akan diekstrak yaitu rempah-rempah yang ada dalam wedang uwuh, dan juga dimasukkan air atau pelarut lain, tapi biasanya dalam teknik infundasi ini menggunakan pelarut air atau aquades sebanyak 1:100 perbandingannya. Misalnya kita menggunakan, maksudnya 1:10. Misalnya kita menggunakan bahan sebanyak 40 gram, maka pelarut atau aquades yang digunakan untuk menyari yaitu sebanyak 400 ml.
Nah, dalam metode atau teknik melakukan ekstraksi infundasi ini nantinya pelarut atau air yang berada pada panci infusa bawah ini diisi setengah bagian, kemudian dipanaskan hingga suhu 90 derajat. Atau misalnya kita tidak memiliki termometer untuk mengukur suhu, kita bisa mengira-ngira misalnya sampai mendidih atau menggunakan teknik yang lain. Nah, kemudian setelah air dalam panci infusa bawah ini mendidih, nah bahan rempah atau bahan lain yang akan kita ekstrak, dalam hal ini misalnya rempah-rempah wedang buah ini dimasukkan ke dalam panci infusa bagian atas dan ditambahkan pelarut air misal sebanyak 400 mg. Kemudian ditutup menggunakan tutup panci infusa dan dipanaskan, atau mungkin bahasa sederhananya seperti dikukus atau mungkin direbus selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian ditunggu hingga larutan tidak terlalu panas dan kemudian disaring menggunakan misal kertas saring atau penyaring yang lain sehingga nantinya akan diperoleh ekstrak dari bahan yang kita ekstraksi ini. Dalam hal ini berarti nantinya akan diperoleh ekstrak rempah wedang uwuh. Nah, kemudian dalam teknik infundasi ini juga biasanya hasil ekstraksi yang dihasilkan itu disebut dengan infusa atau infus. Nah, kemudian berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari teknik infundasi ini sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1979. Jadi kelebihannya di antara lain yaitu metode ini teknik ekstraksinya sederhana dan mudah dilakukan. Karena metode infundasi ini kan seperti kita melakukan pengkukusan bahan atau perebusan, jadi sederhana seperti itu dan mudah diterapkan atau dilakukan oleh berbagai kalangan, berbagai orang. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, tidak memerlukan biaya yang relatif banyak. Nah, misal kita tidak memiliki panci infusa, nah biasanya kita juga bisa mengganti dengan bahan-bahan atau peralatan yang lain yang mirip prinsipnya dengan panci infusa. Misalnya bagian bawah kita berikan panci, kemudian bagian panci atasnya diberikan panci lagi yang lebih kecil, kemudian diberikan tutup seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga, teknik infundasi ini menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah diperoleh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi peralatan ini memang sederhana dan mudah diperoleh. Misalnya kita pun tidak mempunyai panci khusus infusa, kita bisa menggunakan panci biasa seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya, jadi hasil ekstrak yang diperoleh ini sifatnya tidak stabil atau mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme misalnya jamur dan kapam. Nah, hal tersebut karena disebabkan dalam teknik ini kita menggunakan pelarut air dan di situ dengan adanya air tentu saja kelembapan dari bahan atau larutan tersebut tentunya akan tinggi dan akan mempercepat mikroorganisme ini untuk ada dalam larutan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kekurangannya hasil ekstrak tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Nah, ini juga berhubungan dengan sifat mudah terkontaminasi dan tidak stabil. Jadi, apabila dikonsumsi atau misalnya disimpan lebih dari 24 jam, tentunya akan lebih banyak resiko yang diperlukan, yang ada dari hasil ekstrak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tidak cocok digunakan untuk senyawa termolabil. Jadi senyawa termolabil ini merupakan senyawa yang mudah rusak atau sifatnya tidak stabil terutama oleh suhu panas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, untuk senyawa yang tidak tahan panas
Dan juga untuk senyawa nonpolar, nah teknik infundasi ini biasanya tidak bisa dilakukan untuk kedua senyawa tersebut. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu terdapat endapan hasil ekstrak yang sudah dingin. Jadi ketika misal sudah setelah proses infundasi kemudian didiamkan hingga dingin, nah biasanya akan terdapat endapan pada infusa atau ekstrak tersebut. Nah tentunya dengan ada endapan ini berarti zat-zat atau senyawa metabolit yang ada dalam ekstrak tersebut tidak dapat bercampur secara homogen atau secara menyeluruh seperti itu. Nah, dalam hal ini juga kenapa bisa terjadi adanya endapan? Nah, di sini yang pertama karena kita menggunakan pelarut air yang sifatnya akan membuat zat-zat yang berat molekulnya, zat-zat yang massa molekulnya berat misalnya seperti protein, karbohidrat, dan lain sebagainya ini terendapkan di bagian bawah dari larutan ini. Kemudian karena pelarut yang digunakan juga tidak spesifik, maksudnya misalnya air, jadi zat-zat yang terekstraksi tidak bisa spesifik. Misalnya untuk presentasi yang kemarin ini misalnya menggunakan teknik destilasi untuk minyak atsiri. Nah, di situ kan sudah jelas bahwa yang terekstrak hanya minyak atsiri saja. Sedangkan pada teknik infundasi ini masih ada kemungkinan zat-zat atau senyawa lain seperti karbohidrat, amilum, kemudian misalnya molekul-molekul berat yang lain. Nah, ini juga masih bisa terdapat dalam infusa tersebut. Jadi hasilnya kurang spesifik seperti itu. Nah, di sini juga terdapat beberapa manfaat dari wedang wuh itu sendiri. Nah, seperti yang biasanya terdapat pada yang biasanya kita ketahui, di sini wedang wuh memiliki manfaat di antara lain menurunkan kadar kolesterol, kemudian mengatasi masalah perut, misalnya masuk angin, kemudian wedang wuh ini memiliki antioksidan yang tinggi, kemudian menghilangkan capek, menyembuhkan badan pegal-pegal, menghilangkan nyeri, menyegarkan badan, meningkatkan kekebalan tubuh, serta memperlancar sirkulasi darah. Nah, sedangkan menurut Rahmawati tahun 2011, wedang wuh ini memiliki fungsi diantaranya untuk meminimalisasi terjadinya penyakit degeneratif dan menurunkan kolesterol. Kemudian wedang wuh ini memiliki antioksidan yang tinggi, kemudian mencegah osteoporosis, anti diare, dan anti kanker. Nah, sedangkan menurut Savitri tahun 2002, dalam wedang wuh ini kan memang tadi ada bahan berupa kayu secang. Nah, di sini kayu secang ini diketahui memiliki senyawa metabolit atau senyawa aktif berupa flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan senyawa yang dapat menghasilkan yang memiliki potensi sebagai antioksidan baik primer maupun sekunder. Nah, kemudian dalam kayu secang ini, dengan adanya kayu secang dalam wedang wuh ini, nantinya hasil infusa atau hasil larutan hasil ekstrak yang dihasilkan akan memiliki warna merah, di mana biasanya pada bahan-bahan yang memiliki pigmen warna tertentu, misalnya pada bayam merah, kemudian pada kayu secang ini, kemudian ada misalnya sayuran hijau. Nah pokoknya dalam bahan-bahan tersebut memiliki pigmentasi warna yang baik. Nah biasanya dalam bahan tersebut juga memiliki kandungan flavonoid yang tinggi. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Di antaranya ada 3
sumber tersebut. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.